Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab 3 teori klasik pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang bersumber dari buku Pembangunan Ekonomi karya Michael P. Todaro dan Stephen C. Smith edisi ke-11. Pertanyaan besar yang akan kita jawab pada hari ini adalah mengapa ada negara yang berhasil maju sementara negara lain terus tertinggal? Apakah karena modal, teknologi, struktur sosial, atau karena posisi mereka dalam sistem ekonomi global? Untuk menjawabnya, kita akan menelusuri 4 pendekatan besar teori pembangunan dari yang paling klasik hingga yang paling kontemporer. Sebelum masuk ke detail, izinkan saya memetakan dulu apa yang akan kita bahas pada hari ini. Pada subbab 3.1 memperkenalkan 4 pendekatan utama. Ini adalah peta besar kita. Pada subbab 3.2 membahas teori paling awal tahap Aristo dan model Harrod-Domar yang percaya akumulasi modal adalah segalanya. Pada subbab 3.3 hadir dengan perspektif berbeda, model perubahan struktural Lewis yang melihat transformasi dari pertanian ke industri sebagai inti pembangunan. Pada subbab 3.4 membawa kritik paling keras revolusi ketergantungan yang menyebut keterbelakangan sebagai produk eksploitasi sistematis. Pada subbab 3.5 adalah respon balik kontra revolusi neoklasik pasar bebas sebagai jawabannya. Dan pada subbab 3.6 mempertemukan semua pendekatan ini dengan studi kasus nyata. Kita mulai dari fondasi 4 pendekatan teori pembangunan ekonomi yang menjadi kerangka pemahaman kita pada sesi kali ini. Teori pembangunan ekonomi modern dapat dikelompokkan ke dalam 4 pendekatan besar, masing-masing lahir dari konteks sejarah yang berbeda dan menjawab pertanyaan yang berbeda pula. Pertama, pertumbuhan linear dan tahapan. Dipelopori Rostow dan model Harrod-Domar, logikanya sederhana. Pembangunan adalah perjalanan bertahap dari keterbelakangan menuju modernitas, dan negara berkembang tinggal meniru resep negara maju. Kedua, perubahan struktural. Dipelopori oleh W. Arthur Lewis, inti pembangunan adalah transformasi struktur ekonomi dari pertanian subsisten menuju industri modern lewat perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Ketiga, ketergantungan internasional. Ini adalah koreksi keras keterbelakangan bukan soal kekurangan modal atau tahapan yang belum dilalui, melainkan akibat hubungan yang tidak adil antara negara kaya dan negara miskin dalam sistem global. Yang keempat, kontra revolusi neoklasik. Sebagai respon, pendekatan ini menegaskan solusinya justru ada pada pasar bebas, meminimalkan peran pemerintah, biarkan pasar bekerja secara efisien. Pendekatan ini tidak saling menggantikan, mereka saling melengkapi dan saling mengkritisi. Setiap pendekatan punya kekuatan sekaligus kelemahannya sendiri. Kita masuk ke subbab 3.2, pembangunan sebagai pertumbuhan dan teori tahapan linear. Mencakup tahap Aristo, model Harrod-Domar, dan kritik terhadap keduanya. Rostow pada tahun 1960 menerbitkan karya berpengaruhnya The Stage of Economic Growth dan mengusulkan bahwa semua negara harus melewati 5 tahapan pembangunan yang berurutan. Tahap 1, masyarakat tradisional. Perekonomian didominasi pertanian subsisten, teknologi sangat terbatas, dan struktur sosial bersifat feodal. Produktivitas rendah, hampir semua sumber daya serikat di sektor pertanian. Tahap 2, prakondisi tinggal landas. Mulai dari ada pergeseran investasi produktif tumbuh, infrastruktur dibangun, dan yang terpenting, terjadi pergeseran mental masyarakat yang mulai terbuka pada modernisasi. Tahap 3, tinggal landas atau take off. Inilah titik kritis yang paling terkenal, investasi melonjak hingga 5-10% PDB. Industri kunci berkembang pesat dan pertumbuhan mulai berjalan secara mandiri. Rostow menyebutnya momen penentu sebuah bangsa. Tahap 4 menuju kedewasaan. Ekonomi makin
terdiversifikasi, teknologi modern menyebar ke berbagai sektor. Ekspor berkembang ke komoditas yang semakin beragam. Dan terakhir pada tahap 5, konsumsi massal tinggi. Puncaknya pendapatan tinggi, masyarakat mengonsumsi barang tahan lama, negara sudah mencapai kesejahteraan yang matang seperti Amerika Serikat atau Eropa Barat. Gagasan utama Rostow, negara berkembang bisa dan harus meniru jalur negara maju. Terdengar menarik, tapi kita akan segera melihat di mana lubang-lubang dari teori ini. Sejalan dengan Rostow, model Harrod-Domar memberikan fondasi matematis bagi gagasan bahwa tabungan dan investasi adalah mesin pertumbuhan. Rumus intinya sangat simpel namun kuat, yaitu di mana G sama dengan F per K. G adalah laju pertumbuhan PDB, S adalah tingkat tabungan nasional, dan K adalah rasio modal terhadap output yang kita kenal sebagai ICOR. Maknanya intuitif, semakin besar tabungan, semakin cepat pertumbuhan. Semakin efisien penggunaan modal, semakin tinggi pula hasilnya. Dari sini lahir implikasi kebijakan yang sangat berpengaruh di era 1950 sampai 1970-an. Negara berkembang perlu menutup kesenjangan tabungan. Jika tabungan domestik tidak cukup, ditambal dengan bantuan luar negeri. Ada pula kesenjangan devisa untuk mengimpor teknologi dan barang modal. Ini menjadi pembenaran utama bagi program bantuan pembangunan internasional selama 10 tahun. Namun, ada kritik besar mendasar, ICOR diasumsikan konstan. Padahal efisiensi penggunaan modal sangat bervariasi antar sektor, antar negara, dan bahkan antar waktu. Ini kelemahan besar yang tidak bisa diabaikan. Hambatan dan kritik terhadap modal tahapan. Setelah memahami Rostow dan Harrod-Domar, kini saatnya kita bersikap kritis. Masalah syarat perlu versus syarat cukup. Tabungan investasi itu perlu, tapi tidak cukup. Negara bisa punya investasi tinggi namun tetap mandek jika tidak didukung kelembagaan yang kuat, tata kelola yang baik, kualitas SDM dan teknologi yang tepat. Faktor non-ekonomi seperti budaya dan politik sangat menentukan dan model ini mengabaikannya. Asumsi linearitas tidak mencerminkan realita. Pembangunan bukan proses yang rapi dan berurutan. Banyak negara melompat tahapan, stagnan di tengah jalan, atau bahkan mengalami kemunduran. Realitas jauh dari berantakan dari 5 kotak berurutan. Mengabaikan sejarah kolonialisme. Rostow bicara seolah semua negara memulai dari titik yang sama. Padahal negara-negara berkembang setelah mengalami pengurasan sumber daya dan distorsi ekonomi selama berabad-abad akibat kolonialisme, sehingga kondisi awal mereka jauh berbeda dengan Eropa. Bersifat etnosentris. Model ini secara implisit menjadikan jalur pembangunan Barat sebagai standar universal, seolah semua masyarakat harus dan ingin menjadi seperti Amerika dan Inggris. Ini mengabaikan keragaman nilai dan pilihan sosial dari berbagai peradaban. Kita beralih ke subbab 3.3, yaitu model perubahan struktural. Perspektif yang berbeda bukan soal tahapan, tapi soal transformasi internal struktur ekonomi. Arthur Lewis, ekonom pemenang Nobel dari St. Lucia, memperkenalkan model yang sangat elegan untuk menjelaskan pembangunan di negara-negara agraris. Ia membagi perekonomian menjadi 2 sektor yang berdampingan. Yang pertama ada sektor tradisional pertanian perdesaan. Di sini ada surplus tenaga kerja yang sangat besar, produktivitas marginal mendekati nol. Artinya, mengurangi beberapa orang pun tidak akan mengurangi output pertanian secara nyata. Upah hanya sebatas subsisten, cukup untuk bertahan hidup, tidak lebih. Sektor modern, industri perkotaan. Produktivitas lebih tinggi, upah lebih tinggi, dan yang terpenting keuntungan yang bisa diinvestasikan kembali ke ekspansi lebih lanjut. Mekanisme kuncinya adalah migrasi. Karena upah industri lebih tinggi, tenaga kerja bermigrasi dari desa ke kota. Selama surplus tenaga kerja desa masih ada, upah industri tetap rendah. Keuntungan pengusaha besar, keuntungan diinvestasikan kembali, industri meluas, menyerap lebih banyak tenaga kerja, dan begitu seterusnya.
Siklus ini akan berhenti ketika surplus tenaga kerja desa habis dan upah di kedua sektor mulai menyatu, yang dikenal sebagai titik Lewis. Model ini sangat relevan bagi Indonesia dan banyak negara berkembang Asia yang masih punya basis pertanian besar dengan produktivitas rendah. Kedua slide ini menampilkan diagram grafis modal dua sektor Lewis. Perhatikan grafik ini, selama pasokan tenaga kerja dari pedesaan masih melimpah, kurva penawaran tenaga kerja bersifat sangat elastis. Perusahaan bisa merekrut tanpa harus menaikkan upah. Keuntungan terus menumpuk, terus diinvestasikan. Proses ini berlangsung hingga surplus tenaga kerja desa benar-benar habis, dan disinilah titik balik pembangunan itu terjadi. Setelah titik Lewis terlampaui, tekanan upah mulai naik dan karakteristik ekonomi berubah secara mendasar. Hollis Chenery memperluas gagasan Lewis. Analisis lintas negara lebih empiris dan yang dikenal sebagai pola pembangunan. Dari puluhan negara, Chenery menemukan pola yang hampir universal. Akumulasi sumber daya, fisik maupun manusia, meningkat seiring naiknya pendapatan per kapita. Pergeseran sektoral. Porsi pertanian turun, industri dan jasa naik, ini tanda transformasi struktural yang sehat. Urbanisasi. Perpindahan masif penduduk dari desa ke kota, konsekuensi langsung dari industrialisasi. Transisi demografis. Dari kelahiran dan kematian yang tinggi menuju keduanya rendah. Pola yang konsisten di hampir semua negara yang berhasil berkembang. Distribusi pendapatan. Mengikuti kurva Kuznets, kesenjangan membesar lebih dulu di awal industrialisasi, lalu mengecut setelah pendapatan cukup tinggi. Implikasinya, transformasi struktural bukan sekadar hasil pertanian, ia juga prasyaratnya. Pemerintah perlu aktif mendorong diversifikasi sektoral. Kita masuk ke sebab 3.4 yang mungkin merupakan pendekatan paling kritis dan paling menggugat. Revolusi ketergantungan internasional. Pada 1960 sampai 70-an, sekelompok ekonom dan sosiolog terutama dari Amerika Latin mengajukan gugatan serius. Masalah keterbelakangan bukan karena negara miskin kekurangan modal atau belum melewati tahapan yang benar. Masalahnya adalah sistem itu sendiri. Model ketergantungan neokolonial. Keterbelakangan adalah produk historis dari eksploitasi oleh negara maju. Hubungan utara dan selatan bersifat asimetris. Negara maju mengekstrak sumber daya dan surplus dari negara berkembang. Kapitalisme global melanggengkan kemiskinan dan yang memperparah elit lokal berkolusi dengan kepentingan asing demi keuntungan pribadi. Solusinya bukan reformasi parsial, melainkan restrukturisasi menyeluruh tata ekonomi internasional. Tesis pembangunan dualis. Tesis pembangunan dualistis. Perekonomian negara berkembang terbelah dua. Sektor modern, enklave, yang memiliki dan berorientasi asing, dan sektor tradisional yang miskin dan terpinggirkan. Manfaat pertumbuhan tidak merembas ke bawah. Enklave asing justru menguras surplus ke luar negeri, memperparah ketimpangan. Teori ketergantungan mengubah cara kita melihat bantuan pembangunan. Apakah itu benar-benar membantu atau justru mempererat rantai ketergantungan? Pernyataan ini tetap relevan hingga saat ini. Sebab 3.5 membawa kita ke era 1980-an. Ketika pemikiran neoklasik bangkit kembali dengan semangat baru, kontra evolusi dan fundamental pasar. Kontra evolusi neoklasik dan fundamental pasar. Di bawah pengaruh
Reagan di Amerika Serikat dan Thatcher di Inggris, terjadi pergeseran paradigma besar dalam kebijakan pembangunan global. Pendekatan pasar bebas. Mekanisme pasar adalah cara paling efisien untuk mengalokasikan sumber daya. Intervensi pemerintah, subsidi, proteksi tarif, BUMN tidak efisien, justru menciptakan distorsi. Solusinya adalah liberalisasi perdagangan, privatisasi, dan deregulasi. Pendekatan publik. Pendekatan pilihan publik atau public choice. Pendekatan ini pergi lebih jauh. Pemerintah bukan perencana yang bijak, politisi dan birokrat pun punya kepentingan pribadi. Mereka cenderung melakukan ransaking dan korupsi. Maka memperkecil peran negara adalah solusi, bukan memperluasnya. Pendekatan rumah pasar, versi lebih moderat dari Bank Dunia. Intervensi pemerintah tetap diperlukan, tapi harus selektif dan mendukung pasar, bukan menggantinya. Investasi infrastruktur dan pendidikan tetap penting. Contoh terbaik keajaiban Asia Timur yaitu negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Jepang yang tumbuh pesat bukan dengan pasar bebas penuhnya, melainkan dengan intervensi cerdas yang berorientasi pasar. Pendekatan ini melahirkan Washington Konsensus, paket liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi yang diterapkan di banyak negara berkembang melalui IMF dan Bank Dunia. Hasilnya sangat bervariasi. Berhasil di beberapa tempat, berencana di tempat lain. Sebagai pelengkap, kita perlu mengenal dua model matematika yang sangat berpengaruh. Itu ada model neoklasik Solo dengan rumus Y sama. Sebagai pelengkap kita perlu mengenal dua model matematika yang sangat berpengaruh. Pertama ada model neoklasik Solo dengan rumus Y dikali 3 pangkat A dikali L pangkat 1 dikurangi A. Solo menunjukkan bahwa pertumbuhan jangka panjang ditentukan oleh kemajuan teknologi yang dilambangkan dengan huruf A besar yang dianggap eksogen, datang dari luar sistem Bachmann von Hieven. Model ini memperkenalkan diminishing return to capital. Semakin banyak modal, tambahan outputnya semakin kecil, yang secara logis mengarah pada konvergensi. Negara miskin seharusnya tumbuh lebih cepat karena modal mereka masih langka. Namun ada masalah besar residual Solo, sekitar 50%. Pertumbuhan tidak bisa dijelaskan oleh modal maupun tenaga kerja. Teknologi dianggap ada, tapi tidak dijelaskan bagaimana ia terbentuk. Teori pertumbuhan endogen hadir menjawab celah itu. Dengan model Y sama dengan A dikali A, teknologi kini bersifat endogen. Hasil investigasi dalam R&D, pendidikan, dan inovasi. Tidak ada diminishing return, sehingga pertumbuhan bisa berlanjut. Konvergensi tidak otomatis, negara yang tidak berinvestasi pada pengetahuan bisa terus tertinggal. Ini menjadi dasar kebijakan yang kuat, investasi dalam manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kita tiba di sebab terakhir, mempertemukan berbagai perbedaan, tempat semua teori bermuara pada implikasi kebijakan nyata dilihat melalui studi kasus. Tidak ada cara yang lebih baik menguji teori pembangunan selain melihat bukti nyata dari sejarah, dan studi kasus ini sangat dramatis. Korea Selatan, kisah sukses yang luar biasa. Pada awal 1960-an, Korea Selatan adalah negara miskin dengan pendapatan per kapita setara Ghana. Porak-poranda pasca perang, hampir tanpa sumber daya alam. Kini ia adalah ekonomi terbesar ke-10 di dunia, rumah bagi Samsung, Hyundai, dan LG. Apa rahasianya? Bukan pasar bebas sepenuhnya, dan bukan perencanaan pusat, melainkan intervensi negara yang cerdas dan berorientasi pasar. Pemerintah aktif membimbing industri lewat Kaibol
chaebol dengan target ekspor yang jelas, berinvestasi besar dalam pendidikan dan teknologi, melakukan reformasi agraria, dan secara aktif menekan perilaku rent-seeking. Argentina, kisah yang memilukan. Pada awal 1990-an, Argentina adalah salah satu negara terkaya di dunia. Sumber daya alam melimpah, pertanian sangat produktif. Ini yang terjebak dalam lingkaran krisis yang berulang. Mengapa? Kebijakan substitusi impor yang tidak berkelanjutan, ketergantungan berlebihan pada komoditas dan harga sangat volatil, instabilisasi politik yang kronis, korupsi yang menggerogoti institusi, dan kegagalan mentransformasi struktur ekonomi secara mendasar. Pembelajaran yang sangat jelas, takdir geografi atau kekayaan alam bukan penentu utama pembangunan. Strategi kebijakan yang tepat, institusi yang kuat, dan kepemimpinan yang visioner itulah yang membedakan. Mari kita rangkum semua teori yang telah kita bahas dalam satu pandangan. Tabel ini menunjukkan bahwa setiap teori punya fokus, mekanisme pertumbuhan, dan pandangan tentang peran pemerintah yang berbeda-beda. Rostow menekankan akumulasi modal lewat mobilisasi tabungan. Harold Domar merumuskan secara matematis, yaitu S per K sama dengan G. Lewis menempatkan dualisme sektoral dan migrasi tenaga kerja sebagai mesinnya. Teori ketergantungan melihat akar masalah pada struktur global dan menuntut restrukturisasi total. Solo memperkenalkan teknologi eksogen dengan peran pemerintah yang minimal, dan teori endogen menjadikan teknologi sebagai sesuatu yang bisa dibentuk lewat investasi R&D dan pendidikan. Tidak ada satu teori yang benar dan yang lain salah. Setiap pendekatan menawarkan lensa yang berbeda untuk memahami realita yang kompleks. Sebelum kita tutup, ada 5 poin kunci yang perlu kita simpulkan. Pertama, tidak ada satu teori yang sempurna. Setiap pendekatan menawarkan insight yang berharga sekaligus memiliki keterbatasan. Kedua, pembangunan adalah proses multidimensi, bukan sekedar angka PDB, tapi juga perubahan struktural dan keadilan distribusi. Ketiga, konteks sejarah, institusi, dan politik sangat menentukan. Dua negara dengan kondisi awal serupa bisa berakhir sangat berbeda tergantung pilihan kebijakan mereka. Keempat, Korea dan Argentina membuktikan bahwa strategi kebijakan tepat bukan takdir yang menentukan keberhasilan pembangunan. Kelima, teori pembangunan endogen menentukan investasi dalam SDM, teknologi, dan inovasi adalah kunci pembangunan berkelanjutan pesan yang sangat kuat relevan bagi Indonesia hari ini. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau penempatan kalimat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.